Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di segmen bincang bola, kita telah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah bomber atau ujung tombaknya daripada Tak Laju atau Persiraja. Ia sudah tak asing lagi di mata pemirsa, yaitu Ahsanur Rijal Torres. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Rijal. Ya sering dipanggil itu Torres. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Torres, kita mulai dengan yang sederhana nih. Banyak orang yang penasaran bertanya-tanya, bagaimana sih kisah awal penyebutan nama Torres itu? Apakah begitu nama aslinya atau itu nama sebutan? Kalau Torres itu nama sebutan. Karena awal main bola di tim kecil. Nama itu ESB Indapuri. Kan ada pelatih. Pas hari pertama masuk pakai baju Torres. Kan sama pelatih belum kenal. Cuma dilihat nama belakang. Itu pas dipanggil kan nggak tahu nama Torres gitu bang. Besok gitu lagi bang, 1 minggu langsung dipanggil nama Torres terus. Akhirnya kawan-kawan panggil juga nama Torres. Itu awal mulanya. Ya, awal mula. Dan hingga ke level Tarkam pun sudah Torres terus. Iya sudah Torres terus bang. Karena kan ESB itu bang banyak ikut kompetisi usia dini, usia 12 tahun, 15 tahun. Emang dah ditulis nama Torres. Kalau Rijal Torres, kalau Ahsanur Rijal nggak ditulis nama lagi. Nah, terus gini, Torres kan termasuk salah satu pesepak bola di Indonesia yang berasal dari Aceh, yang grafiknya itu sangat bagus dari Liga 3, 2 dan langsung ke Liga 1. Itu beruntun ya, maksudnya 2017, 18, 19 langsung promosi saat itu. Ya bang. Di Liga 2 berapa musim main atau hanya semusim saja? Semusim saja. Semusim saja. Ya. Liga 3 semusim, Liga 2 semusim. Tapi kan di Liga 2 kemarin sempat main di Aceh United saat itu. Oh iya. Berarti 2 musim. 2 musim bang. Dua musim. Nah, berarti di Persiraja ada 2 anak muda yang grafiknya menanjak. Reza Moskoro dan Torres. Bedanya Torres sempat 2 tahun di Liga 2 bersama Aceh United dan Persiraja. Sedangkan Rezam dia langsung 3-2-1 gitu. Nah, salah satu kelebihan Torres yang paling diingat oleh publik sepak bola di Indonesia adalah Raja Udara. Dia sering memenangi duel-duel bola atas. Nah, Torres sendiri apa sih yang pada akhirnya membuat Torres itu kuat di udara? Mungkin karena sering latihan dimanapun. Kalau suka loncat gitu kalau libur latihan di rumah pun emang suka loncat. Gimana ya, emang kalau bola udara emang yakin biarpun lawan tinggi tapi kalau sudah yakin ya feeling emang pasti dapat. Yang penting jangan takut sama orang tinggi. Yang penting percaya diri. Berarti konsepnya latihan tambah terus untuk jam, kemudian percaya diri. Itu berarti selama Torres terutama lah di Liga 2 gitu. Berarti Torres nggak pernah takut itu dengan maksudnya bahasa sekarang tuh insecure, merasa ini kayaknya aku nggak dapat nih dengan BB gitu. Tapi Torres nggak pernah merasakan itu ya? Enggak, karena saya percaya diri bang. Gimana ya? Kan kalau main yang penting kita percaya diri. Kalau takut pasti nggak bisa main bang. Berarti mental ya, mental kuat. Apa yang pada akhirnya membentuk mental Torres itu kuat? Mungkin di latihan bang, percaya diri bang. Latihan terus, kerja keras terus. Tapi kan banyak juga pemain yang latihan terus tapi mental bertandingnya tidak sebagus Torres katakanlah. Itu tergantung orang bang. Mungkin di latihan main-main gitu. Tapi kalau kita emang ada niat, insya Allah pasti bisa. Saya agak kembali ke belakang sedikit ini. Apa yang menyebabkan Torres itu, bukan maksud takabur sih sebenarnya,
bisa cepat berproses dan langsung ke Liga 1 lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang memotivasi Torres itu untuk terus fight? Gini bang, kalau Torres biarpun ada senior, junior, bagus karena bisa ambil pelajaran. Kalau kan ada senior, kita lihat kelebihan senior di mana dan junior di mana. Kan kita bisa ambil bang. Kalau kita nggak remeh, pasti nggak dapat bang. Dan lawan gitu juga bang, kelebihan lawan di mana kita pelajari bang di saat latihan. Nah teman-teman, for your information, salah satu hal yang saya tahu tentang Torres sendiri, Torres sebagai pemain, ya walaupun usia muda sebenarnya untuk di level Persija sudah masuk senior harusnya dengan jam terbangnya, tapi Torres sangat menjaga diri dan selalu masih merasa junior dan tidak menjaga attitude-nya untuk tidak bercanda berlebihan. Apa yang membuat Torres agaknya itu seperti ada takut-takutnya sama senior, padahal mereka semua baik gitu, untuk bercanda kayaknya nggak lepas. Apa sih? Gimana ya? Emang pas perasaan itu kan. Kalau sama senior gimana kita cara bicara, kan harus jaga sopan juga bang. Kan sama junior gitu juga bang. Kalau ngomong jangan sakit hati orang lah bang. Kalau di Persija sendiri, kalau yang untuk senior semua lah, anggaplah semua dekat gitu. Tapi yang paling dekat dengan Torres itu siapa? Ferry Komol. Ferry Komol. Hi friend, enjoy midfielder. Gimana sih Bang Komol itu di mata Torres? Ya orangnya baik, emang bagus dah kalau jadi senior karena bisa mendidik junior. Mendidik junior. Ya bisa bikin tim kompak. Walaupun ada isu-isu Komol itu nakal orang, enggak seperti itu ya? Enggak. Berarti suka bercanda. Ya suka bercanda. Kalau Torres sendiri sering dibercandain? Sering bang. Yang paling parah apa? Gimana ya? Dijailin? Iya jailin. Yang paling parah apa gitu? Lupa lah. Torres ini nggak lepas teman-teman. Ini Torres, anggap aja nggak ada kamera depan kita. Apa ya, banyak sih request dari teman-teman yang DM ke Bang Isan saat itu, Torres dong gitu. Nah, Torres kan punya keluarga. Ya. Teman-teman, salah satu abang Torres itu Hanin Pele. Dia itu berapa tahun beda sih? 3 tahun. Hanin Pele di level terekam dulunya itu Torres itu nggak ada apa-apanya kalau soal skillful segala macam. Tapi pada akhirnya ya sepak bola juga soal keberuntungan, soal rezeki di luar kerja keras gitu kan. Apa yang membuat menurut Torres sendiri, apa yang membuat Torres bisa melampaui sang kakak? Yang pertama saya nekat. Ya, gimana? Belajar sama orang dan kerja keras. Mau mungkin gini kan, abang lebih. Tapi saya pengen lebih dari dia. Latihan terus, fokus. Sampai kan alhamdulillah dapat keberuntungan. Udah itu aja. Oke. Salah satu momen terbaik dalam karir Torres itu menurut abang sih, tapi boleh diklarifikasi, itu yang pertama ketika mendapatkan pemain terbaik di Liga 3 tahun 2017 ya? 17. Kemudian saat menciptakan gol terpenting di perebutan tempat ketiga melawan Sriwijaya 2019 dan kita lolos saat itu. Gimana sih perasaan untuk yang terakhir lah, yang saat menciptakan gol penting? Campur aduk. Bahagia lah bang, karena bisa bikin sejarah lah bang. Karena kan Persija sudah lama nggak lolos Liga 1. Torres baru masuk 1 tahun di Persija, alhamdulillah dapat top skor di tim dan bisa ciptakan gol penentu buat Persija. Emang itu luar biasa bang. Itu bola yang saat itu ada dibawa pulang nggak? Ada bang. Ada. Sampai sekarang masih disimpan. Sama Komol. Best friend. Oke. Itu kan jadi pencapaian tersendiri. Menurut Torres, ini santai aja. Ya. Sebenarnya kan itu bola dari Bang Defri. Menurut Torres itu bola sengaja dibagi atau nggak sengaja sebenarnya? Nggak dibagi ya? Bukan. Tapi kenapa pada akhirnya Torres memutuskan menyerobot bola itu? Anggaplah. Emang
sudah ada niat bang. Kan Bang Defri sudah bawa berhadapan gawang. Tapi feeling saya emang suruh masuk terus. Kalau masuk pasti yakin gitu bang. Pas Cik Defri bawa samping kan agak kejauhan bolanya. Pas kali itu di depan Torres bang. Emang sudah yakin insya Allah dapat. Oh iya. Habis pertandingan itu kan Torres nangis tuh. Nah, maksudnya terharu gitu lah gitu. Apa yang ya di luar soal sejarah sih, apa yang paling membuat Torres itu sangat emosional maksudnya? Karena saya bang dari Aceh Besar kan ini tim saya lah, rumah saya. Baru masuk 1 tahun sudah bikin sejarah. Emang terharu kali bang, bahagia bang. Karena emang dari keluarga enggak secukupnya lah. Gimana ya? Emang senang sekali lah bang. Yang pertama bisa bikin orang tua bahagia dan bisa bikin orang kampung bahagia semua kan, dan masyarakat bang. Itu. Nah kemudian kan diwawancarain setelah itu, salah satu statement Torres yang abang ingat sampai sekarang itu adalah sana ditawar klub lain saya itu masih membekas gitu kata Torres itu, saya mau bermain di Persiraja aja karena ini karena itu soalnya secinta itu sama Persiraja. Ya emang saya sangat suka Persiraja dari kecil. Karena dulu kan nonton, cuma bisa nonton. Emang ada niat dari SMP, SMA pengen kali masuk Persiraja. Emang ada tekad. Latihan, cuma nggak mikir kapan nyampe. Yang penting saya yakin. Alhamdulillah pas momen 2019 dipanggil. Emang sangat bersyukur lah. Saat itu. Tapi saat 2019 ya, di awal 18-19 itu kan baru siap main dengan Aceh United. Saat itu selain Persiraja ada pilihan tim Liga 2 nggak saat itu? Ada. Apa saja? Ada berapa tim? Nggak masalah, sebutin aja. Karena udah berlalu. Iya. Apa aja saat itu? Kemarin apa? Apa? Cuma gimana? Di telepon aja gitu bang, sama teman. Suruh masuk apa? Ini Riau ada. Pekanbaru, PSPS, terus satu lagi apa? Ini yang Pulau Jawa juga. Persis Solo. Oh ya Solo. Berarti ada cuma di tim. Ya. Mungkin sempat ada komunikasi di awal lah saat itu. Nah, kemudian kita beranjak ketika Liga 1 nih. Saya yakin dengan menjadi top skor di Persiraja, untuk Persiraja di tim Persiraja, terus kemudian performa yang relatif stabil saat itu. Kalau Liga 2 itu nggak kehitung lah yang coba calling Torres saat itu. Kalau Liga 1 tim-tim apa saja sih sebelum pada akhirnya hati Torres itu jatuh terhadap tim kebanggaan Persiraja? Yang kemarin yang pasti Sleman, PSS Sleman. Ya, Daya. Cuma karena masih sayang sama Persiraja, cinta sama Persiraja, nggak mau pindah karena ini rumah sendiri bang. Selain PSS Sleman, kabarnya juga ada klub lain ya di Liga 1 yang coba tawari? Ada bang, tapi cuma telepon gini terus, cuma nggak pasti bang. Apa satu lagi? Karena apa tuh? PSI Semarang. PSIS Semarang. Oke. Itu yang telepon siapa? Pak Yoyo bukan? Bukan. Agen ya? Iya. Oke. Sama. Oke, ini udah 2019, Liga sudah bergulir kembali segala macam. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita tuh seperti apa. Kira-kira tahun depan jika ada tawaran ini tuh mau nggak mengepakkan sayap itu untuk mencoba atmosfer baru di klub-klub baru? Kalau itu bang mikir dulu lah, tanya dulu sama keluarga gimana yang baik. Konsultasi. Ya, konsultasi. Kalau untuk feeling Torres sendiri secara pribadi kan ada pemain yang pengen tantangan baru gitu. Ya. Kalau Torres kalau dikasih umur panjang masih pengen di Persiraja, tapi kan nggak tahu bang ke depan gimana. Kalau di Persiraja masih butuh saya, insya Allah masih di Persiraja. Diplomatis sekali jawabannya teman-teman. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, Torres kan sangat tahu bahwa punya kelebihan di bola-bola udara. Untuk postur tubuh tidak tinggi. Berapa sih tingginya?
17 165. 165 malah 165 dan punya head lama di udara, punya jam di atas rata-rata. Tapi Torres juga sadar kan beberapa kelemahan yang lain seperti dribbling. Bagaimana kemudian Torres mencoba mensiasati itu? Ketika saya libur latihan, saya coba sendiri apa yang kelemahan saya dan kelebihan saya. Kalau kelemahan ini ya saya gunakan dikit gitu. Biar dapatlah ya momen yang baik pas di latihan atau di pertandingan. Dulu ketika bermain di Liga 2, karena video ini diambil saat Persiraja setelah melakoni 3 laga awal di Liga 1, saya otomatis bertanya di Liga 2 tahun lalu, ada nggak back yang menurut Torres agak susah ketika berhadapan di udara? Ada satu orang, tapi nama lupa. Dia dari Persik Kendal. Oh, Persik Kendal. Dia emang postur besar, tinggi, emang kuat kalau bola udara. Berarti kuat ya? Ya, Bukan berarti lama di udara. Bukan, cuma dia kuat karena orangnya tinggi. Iya. Nah, Torres punya pengalaman tidak? Pengalaman buruk selama bermain bola. Misal nih, tanpa harus menyebutkan tim gitu. Pernah nggak dibayar kontrak? Telah dibayar kontrak? Atau pernah punya kejadian diteror sama fan? Pernah cedera parah? Ada tidak momen-momen pahit itu? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Tiga-tiganya aman? Alhamdulillah aman. Kalau seandainya ada supporter yang brutal gimana? Torres milih lari atau milih lawan? Gimana? Kalau bisa lari kan. Kalau bisa jangan berantem, ngapain berantem? Apalagi jumlah mereka banyak. Iyalah. Pasti kalah lah. Iya, kalah jadi jumlah. Nah, terus ini terus apa ya yang penting sekali saya rasa teman-teman, ada kisah inspiratif juga dari Torres gitu. Torres selain bermain bola, dia juga menjadi seorang pandai besi membantu kedua orang tuanya itu. Sejak kapan sudah Torres membantu ayah untuk menjadi pandai besi? Dari SMP. Dari SMP. Gimana? Kan keluarga emang di situ mata pencarian. Kan kalau sendiri emang nggak bisa bikin pandai. Ya harus dibantu. Mungkin dari SMP, SMA sampai kuliah. Kalau seandainya buka pandai besi sendiri, bahasa Acehnya kan pandai. Kalau bahasa Indonesia sering orang sebut pandai besi gitu. Sudah bisa dong. Kalau seandainya buka sendiri. Alhamdulillah sudah tahu tekniknya semua. Apa yang paling berat menjadi seorang pandai besi sih? Selain panas. Kan dia pegang besi yang besar-besar bang. Gimana ya, kan fokus kita bang lagi. Fokus di mana kita letakkan pandai itu bang. Banyak lah bang. Itu antara membantu orang tua dan profesi sebagai pemain bola, ada manfaat daripada pandai besi itu yang memberikan manfaat terhadap sepak bola? Banyak bang. Apa saja yang Torres rasakan? Postur kita bang, kan ini beban bang. Beban gimana ya? Kuda-kuda kita bang, kita kan tahan bang. Ada beban, pasti butuh ke kuda-kuda kita. Di tangan buat pegangan besi-besi besar-besar. Cuma itu. Dalam sehari bersama orang tua biasanya, misal tidak ada kompetisi, bisa mencetak berapa besi sih? Maksudnya parang maupun pisau berapa sih rata-rata? Menurut pisau bang. Kalau pisau kecil banyak, kalau pisau besar mungkin dapat 4, 5. Kalau seandainya tidak ada Torres di rumah, Torres latihan misalnya seperti itu, siapa yang membantu orang tua? Sekarang ada adik. Adik umur berapa? Umur baru masuk 19 tahun. Ya, 19 tahun. Berarti sekarang adik yang meneruskan. Gitu. Adik main bola juga tidak? Main bola juga. Di Persiraja juga usia 20. Oh, masuk juga. Ya, alhamdulillah dia, Pak. Dia posisinya apa? Back. Wingback. Mudah-mudahan adiknya juga dapat mengikuti. Amin. Abangnya. Berarti keluarga bola. Tapi ayah bukan pemain bola dulu kan? Atau pemain bola? Emang pemain bola. Cuma nggak masuk tim besar. Cuma pemain kampung aja bang. Tapi kalau Tarkam tuh udah semua tuh. Ya, siapa sih nama ayah Torres? Bukhari.
Untuk Pak Bukhari, terima kasih telah mendidik anaknya luar biasa, memberikan sumbangsih luar biasa untuk pesepak bolaan Aceh. Mudah-mudahan anaknya sukses terus. Nah, Torres, banyak pemain-pemain daerah, karena Torres orang Aceh, kita ngomongin Aceh nih. Banyak nih ketika berhadapan dengan kamera merasa malu, merasa tidak percaya diri karena orang Aceh bilang tuh medok. Tapi bagi saya sebenarnya medok itu adalah kekayaan daripada dialek setiap daerah. Misalnya teman-teman kita dari timur, mereka kaya dengan dialeknya, kita kaya dengan dialeknya. Untuk Torres sendiri, bagaimana sih melihat ya fenomena itu medok segala macam? Torres sendiri merasa malu nggak sih? Malu sih. Kenapa malu? Mungkin karena kan banyak orang bilang bang, kalau Torres kalau ngomong bahasa Indo agak Patah-patah. ya, patah-patah gitu. Itu bang. Tapi kalau kita mental kuat, insya Allah pasti bisa lah. Ngape kita, ya. Lah, gas terus. Gas terus. Apa ya? Bagi saya sih dialek itu soal kekayaan sebuah daerah gitu. Madura dengan dialeknya, orang Jawa dengan dialeknya gitu, orang Aceh dan seterusnya gitu. Cuman bedanya adalah seseorang individu itu melatih public speakingnya, menambah pembendaraan kosakatanya. Kalau Torres sendiri di luar soal menambah skill di lapangan, stamina ini tuh juga pernah nggak, misal di kamar lagi ngobrol sendiri melatih public speaking? Nggak pernah? Enggak sih. Ada rencana coba? Enggak. Pernah ada momen ketika melihat video Torres itu dibercandain sama teman, pernah ada? Pernah lihat. Kayak malu sih. Apalagi pas momen yang kemarin, yang final yang lolos, kan ada dia video. Ih, aku ngomong apa sih? Kalau lihat ya, pengen juga bisa ngomong lancar gitu. Bisa tuh, coba pelan-pelan kan sendiri. Pas, misal ada banyak kesempatan bisa kita latih. Ini kayak sharing ya. Pertama, kalau abang kadang-kadang ketika lagi bawa motor ngomong sendiri. Satu lagi misalnya di kamar lagi sendiri, bisa ngobrol sendiri. Nah, itu momen-momen yang bisa menambah public speaking karena itu penting sebagai ya bagian dari industri sepak bola, kebutuhan. Nah, pertanyaan saya teman-teman, apa yang membuat Torres pada akhirnya mau hadir di channel ini? Apa sih? Kan kita kawan lah. Apa yang membuat Torres mau berbagi di channel ini ketika diajak? Gimana ya? Kan pengen juga ngobrol sama abang dan pengen dilihat juga sama masyarakat Aceh bahwa Torres gini orang. Nggak sombong, lain-lain lagi lah. Torres pernah melihat ada pemain di Aceh misalnya yang sudah top tapi kayaknya sombong tanpa harus menyebutkan namanya. Pernah nggak punya momen kesel gitu? Kalau sekarang sih belum bang. Kalau pemain Aceh belum. Kalau dulu? Kalau dulu sih ada sih bang. Ada. Tanpa menyebutkan namanya. Ya, Pokoknya ada. Itu pas di mana? Aceh United. Pas main Aceh United. Ya, di Aceh United. Oke, sekarang Torres boleh dibilang salah satu anak lokal yang menjadi tulang punggung lah di Persiraja gitu. Apa sih target Torres sendiri di luar target tim? Target tim ini kan diusahakan untuk masuk 10 besar. Kalau dalam hati kecil Torres apa? Kalau Torres ini bang, insya Allah ingin bawa Persiraja lolos di juara 1 bang. Pengen bersaing sama tim-tim kuat seperti Persija. Kan mereka pengen insya juara 1. Terus gitu juga bang. Berarti Torres insya Allah walaupun tahun pandemi ini optimis bisa juara. Dapat juara 1. Itu pengen. Syaratnya kerja keras bang. Itu pasti. Torres sendiri nggak pernah merasa bahwa ketika bermain di Persiraja kita menghadapi dengan tim-tim yang mega bintang segala, pernah nggak merasa minder itu nggak? Nggak bang. Kalau di lapangan nggak ada yang bintang-bintang mah. Lantar lagi. Yang penting gas kan. Nah, kalau untuk target pribadi sendiri Torres, kemarin berapa gol sih tahun kemarin? 12 atau 13? Bukan, iya, sekitar itu 12-13. Tahun ini pastilah kepentingan tim itu paling utama. Kalau untuk target pribadi kita kan ingin melampaui misalnya. Target Torres sendiri minimal berapa gol sih? 10 gol minimal. Kan ini persaingan berat bang. Berat. Ya kan pemain senior semua udah pengalaman udah lebih bang. Pasti susah bang.
Asal kita ada yakin, kerja keras pasti dapat. Karena semua orang pasti ada kelemahannya. Iya. Biarpun gimana kuat dia, tetap ada kelemahannya. Kita bisa manfaatkan kelemahan dia. Iya. Kalau kita striker, apalagi stopper kan. Nah, Torres sendiri teman-teman juga oleh banyak pengamat begitu dinilai sebagai pemain yang kalau bahasa Acehnya mutuwah tubuh atau bahasa Inggrisnya the lucky man gitulah. Dia selalu dianggap di luar soal kerja keras ya, beruntung gitu. Tapi kalau dalam soal sport science dianggap mampu memanfaatkan ruang dan waktu, momen gitu itu. Apa yang membuat Torres itu agak-agaknya kalau di dunia itu kan ada pemain Muller gitu. Ya, Muller. Skill kan nggak terlalu luar biasa gitu, tapi dia selalu memanfaatkan. Sejak kapan Torres menyadari itu? Apa yang membuat Torres itu kayaknya bukan Torres yang datang bola ketika mau goli, tapi bola yang udah datang ke Torres? Gimana tuh? Mungkin itu keberuntungan. Tapi saya yakin Bang, kalau posisi saya di striker, asal bola ke atas dari samping, emang itu udah feeling. Ini pasti dapat. Apalagi crossing apa? Ini pasti dapat. Biarpun yang bertahan tinggi-tinggi, asal kita ada nekat, insya Allah dapat. Biarpun lawannya besar. Torres dari dulu dari SB hingga sekarang Persiraja itu main di striker terus, di depan terus, atau ada transformasi posisi? Transformasi Bang. Dari gelandang, sayap, striker. Kalau di Persiraja kan otomatis lebih banyak main sebagai sayap dan striker, iya. Gitu kan. Kalau hal paling jujur, Torres itu lebih nyaman main sebagai striker atau sayap? Sekarang sih, kalau musim ini striker. Striker. Ya. Karena kan kalau pelatih udah tahu juga dan kawan-kawan udah tahu juga kelebihan apa, makanya pengen striker. Pengen striker. Jadi ngomong-ngomong hal sederhana nih, Torres sudah punya pacar belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Kenapa nih? Torres jual mahal atau memang gimana? Fokus dulu lah. Fokus. Ya. Fokus. Tapi yang coba-coba mendekati Torres ada? Hah? Banyak. Hah? Gitu lah. Jawablah. Nggak tahu. Ada apa enggak? Yang Ada dia- sih. Ada. Berarti banyak lah yang mencoba. Nggak, kan mendekat. cuma kawan Bang. Iya, cuma kawan. Semua juga berawal dari Ya. kawan. Berarti Kawan-kawan. banyak lah, insyaallah. Ya. Jadi yang mendekat ada, cuman Torresnya ini saya lagi mau fokus dulu gitu. Ya. Halo. Ya, Pokoknya betul. intinya mau fokus dulu. Ya, mau fokus. Oh, fokus dulu. Ada target menikah di usia muda nanti? Enggak Bang. Enggak. Pengen bahagia orang tua dulu. Menikah dulu. Sejauh ini dengan profesi Torres menjadi seorang pemain itu sudah apa saja sih yang sudah Torres, kalau boleh teman-teman tahu nih inspirasinya, yang sudah Torres bantu? Misalnya ada orang yang membeli lahan, ada orang yang membangun rumah, apa Torres sendiri? Mungkin ada di rumah sedikit Bang. Bikin gimana? Bikin rumah sedikit. Bukan bikin Rehab rumah, ya. rehab. Bikin WC lah gitu Bikin Bang. WC, Ya, ya. bikin WC rumah. Mungkin ada beli sapi gitu. Sudah berapa banyak sapi Torres sekarang? 2 ekor. 2 ekor. Itu sapinya jantan semua. Jantan. Itu yang potong rumput siapa? Adik. Ayah. Ayah. Oke, teman-teman. Nanti insya Allah nih tambah lagi lah. Insya Kalau ada Allah. rezeki tambah. Kalau ada rezeki. Pesan Torres untuk pemain muda khususnya Aceh yang merasa kadang-kadang tidak percaya diri apa? Buat pemain junior, kalau pengen kita berada di atas, kerja keras. Yang penting ada niat yang baik. Perjuangkan niat kita bahwa kita bisa. Jangan ragu kemampuan kita, karena kita bisa. Lantak laju. Lantak laju. Teman-teman, inilah hasil bincang-bincang kita dengan, ada yang menyebutnya sebagai mutiara hitam dari Lambega. Lambega adalah desa tempat lahirnya Torres. Ada yang menyebutnya sebagai King of Air atau Raja Udara. Apapun sebutannya, saya dan juga masyarakat Aceh mendoakan mudah-mudahan Torres sukses terus, Amin. terhindar dari cedera-cedera parah, Amin. mendapatkan tempat di hati fan dan mendapatkan apapun klub yang dipilihnya tetap stabil dan tercapai target-targetnya. Pada akhirnya waktu dan kesempatan pula lah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan tadi ada manfaatnya untuk anda semua. Jikapun tidak,
ya nggak masalah. Itu. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu inspiratif dan dapat memotivasi Anda, silakan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Pada akhirnya, Torres undur diri. Saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.